Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Hukum Acara Perdata, Bapak Padian Adi S. Siregar SHMH. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat yang luar biasa kepada kita semua, dan tak lupa juga salawat dan salam kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas dengan membawa materi mengenai pembuktian dalam hukum acara perdata. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Mayani, NPM 2006-200011, semester 4, kelas A1 pagi, dengan mata kuliah Hukum Acara Perdata. Baiklah, langsung saja. Poin pertama mengenai pengertian pembuktian. Pengertian pembuktian diungkapkan oleh beberapa ahli, antara lain yang pertama menurut Sudikno Mertukusumo, pembuktian mengandung arti logis, konvensional, dan yuridis. Dalam arti logis adalah memberikan kepastian yang mutlak. Dalam arti konvensional berarti kepastian hanya saja, bukan kepastian mutlak. Sedangkan dalam arti yuridis berarti memberi dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan. Yang kedua, terdapat menurut Subekti, hukum pembuktian adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam kasus persengketaan. Dari doktrin-doktrin tersebut, maka dapat disimpulkan yang dimaksud dengan pembuktian adalah suatu cara yang dilakukan oleh pihak yang berperkara untuk memberikan dasar kepada hakim tentang kepastian kebenaran suatu peristiwa yang didalilkan. Kemudian yang kedua adalah hal-hal yang harus dibuktikan. Adapun hal yang harus dibuktikan berdasarkan pasal 163 HIR dan 283 RDG disebutkan barang siapa mengatakan ia mempunyai hak atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain itu harus memberikan buktinya atau adanya hak atau atas kejadian itu. Dari pasal tersebut telah jelas bahwa yang perlu dibuktikan adalah hak atau peristiwa yang didalilkan oleh pihak-pihak yang berperkara. Namun, tidak semua hak atau peristiwa dibuktikan, hanya hak atau peristiwa yang dibantah oleh pihak lawan. Kemudian, poin yang ketiga adalah hal-hal yang tidak perlu dibuktikan. Adapun hal-hal yang tidak perlu dibuktikan antara lain yang pertama adalah gugatan yang diakui pihak lawan. Dalam tahap menjawab-menjawab akan terlihat apakah jawaban tersebut menyangkal atau mengakui gugatan tersebut. Gugatan yang sudah diakui pihak lawan tidak perlu dibuktikan lagi karena pengakuan itu sudah berarti membenarkan dalil gugatan dan pengakuan itu sendiri sudah merupakan salah satu alat bukti menurut undang-undang. Yang kedua adalah penglihatan hakim di muka persidangan. Sesuatu yang sudah dilihat oleh hakim tidak perlu dibuktikan lagi karena sesuai dengan tujuan pembuktian adalah memberikan keyakinan kepada hakim tentang hal-hal yang didalilkan oleh pihak yang berperkara. Hal-hal yang sudah dilihat oleh hakim sudah meyakinkan hakim akan kebenaran tersebut. Kemudian yang ketiga adalah yang telah diketahui oleh umum. Fakta-fakta umum tidak perlu lagi dibuktikan karena secara umum dianggap sudah diketahui oleh orang banyak, seperti siang hari lebih terang daripada malam hari atau seperti kota Bogor letaknya di Pulau Jawa. Kemudian poin selanjutnya adalah beban pembuktian. Bertitik tolak pada pasal 163 HIR atau 283 RB, maka pihak-pihak yang melakukan pembuktian adalah pihak penggugat dan tergugat, sedangkan hakim hanya memimpin persidangan, tidak ikut melakukan pembuktian. Dalam pembagian beban pembuktian harus seimbang, tidak berat sebelah. Pembagian beban pembuktian yang berat sebelah tentu akan membebani salah satu pihak sehingga akan menderita kekalahan karena kesulitan untuk membuktikan. Hal-hal yang sudah dibuktikan adalah beban yang bersifat negatif seperti tidak membayar, tidak menerima barang. Alangkah baiknya pihak lawan yang membuktikan adanya peristiwa jual beli atau penyerahan barang. Kemudian poin selanjutnya adalah alat-alat bukti dalam pembuktian perkara hukum acara perdata. Dalam hukum acara perdata telah diatur mengenai alat bukti yang dipergunakan dalam pembuktian perkara perdata. Alat-alat bukti merupakan sarana untuk membuktikan. Alat-alat bukti ini diatur dalam pasal 164 HIR, pasal 28 RBG, dan pasal 1866 BW. Antara lain terdapat yang pertama surat,
yang kedua saksi, yang ketiga persangkaan-persangkaan, yang keempat pengakuan, dan yang kelima adalah sumpah. Alat bukti surat merupakan alat bukti yang utama dalam perkara perdata, karena perbuatan perdata sengaja dilakukan dan untuk menguatkan perbuatan tersebut. Perlu adanya bukti yang jelas, pasti, sehingga alat bukti yang paling mudah untuk membuktikan terjadinya perbuatan perdata adalah dalam bentuk tulisan. Berbeda dengan alat bukti dalam perkara pidana, yang diutamakan adalah alat bukti saksi, karena perbuatan pidana lebih menyembunyikan atau menyingkiri perbuatannya. Sehingga yang paling mudah untuk menemukan adanya perbuatan pidana adalah orang yang melihat, mendengar langsung kejadian atau perbuatan pidana tersebut. Kemudian kita akan membahas satu persatu mengenai alat bukti. Yang pertama, terdapat surat. Di dalam HIR atau RBG tidak dimuat tentang pengertian sesuatu dikatakan sebagai alat bukti surat, karena itu menemukan pengertian alat bukti surat dipakailah doktrin atau pendapat para ahli hukum. Menurut Sudikno Mertikusumo, yang dimaksud dengan surat adalah sesuatu yang memuat tanda yang dapat dibaca dan menyatakan sebuah pikiran di mana buah pikiran tersebut dipakai sebagai pembuktian. Alat bukti surat ini terdapat dua jenis, yang pertama akta dan yang kedua surat bukan akta. Akta adalah surat yang sengaja sejak awal dibuat untuk pembuktian. Akta ada dua, yang pertama ada akta autentik dan akta di bawah tangan. Menurut pasal 1868 BW, akta autentik adalah suatu akta yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa di tempat di mana akan dibuat. Pegawai umum itu seperti notaris, polisi, dan hakim. Kemudian terdapat akta di bawah tangan. Akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Kemudian yang kedua adalah surat bukan akta, adalah alat bukti surat yang awalnya tidak dipergunakan sebagai pembuktian. Namun jika di suatu hari alat bukti surat tersebut bisa membuktikan suatu perkara di pengadilan, maka alat bukti surat tersebut bisa dipergunakan sebagai pembuktian. Kemudian yang kedua adalah alat bukti saksi. Kesaksian adalah seseorang yang memberikan keterangan di muka persidangan mengenai hal yang ia lihat, dengar, dan dialami sendiri. Alat bukti saksi ada dua, yaitu saksi biasa dan saksi ahli. Saksi biasa adalah memberikan kesaksian berdasarkan apa yang ia lihat, apa yang ia dengar, dan apa yang ia alami sendiri. Sedangkan saksi ahli memberikan kesaksian berdasarkan keahlian yang ia miliki. Dalam pasal 145 ayat 1 HIR, orang yang tidak dapat didengar sebagai saksi adalah yang pertama, keluarga sedarah dan semenda, yang kedua, istri atau suami meskipun sudah ada perceraian, yang ketiga, anak-anak yang umurnya di bawah 15 tahun, yang keempat adalah orang gila. Kemudian alat bukti yang ketiga adalah persangkaan-persangkaan. Yang dimaksud dengan persangkaan adalah kesimpulan-kesimpulan yang ditarik oleh undang-undang atau oleh hakim dari peristiwa yang diterkenalkan ke arah peristiwa yang tidak terkenal. Persangkaan undang-undang adalah kesimpulan yang ditarik oleh undang-undang, sedangkan persangkaan hakim adalah kesimpulan yang ditarik oleh hakim berdasarkan peristiwa-peristiwa tertentu yang telah terungkap melalui bukti-bukti yang diajukan para pihak. Kemudian alat bukti yang keempat terdapat pengakuan. Pengakuan ada dua, pengakuan di muka persidangan dan di luar persidangan. Pengakuan di muka persidangan ada tiga. Yang pertama, pengakuan yang sesungguhnya, artinya tergugat dalam jawabannya mengakui secara sungguh-sungguh apa yang telah dialami penggugat. Yang kedua, pengakuan kualifikasi. Tergugat tidak mengakui sepenuhnya, tetapi ada sebagian yang dibantah oleh penggugat. Yang ketiga, pengakuan klausula. Apa yang didalihkan penggugat diakui tergugat, namun disertai keterangan tambahan. Pengakuan di luar persidangan harus disertai dengan alat bukti lain untuk lebih meyakinkan hakim. Kemudian alat bukti yang kelima terdapat sumpah. Sumpah adalah keterangan yang diberikan seseorang dengan mengatasnamakan Tuhannya. Dalam HIR pasal 155 ada tiga sumpah. Yang pertama, sumpah pemutus adalah inisiatif untuk mengangkat sumpah datangnya dari pihak berperkara. Syarat untuk mengajukan sumpah pemutus tidak harus ada bukti yang diajukan terlebih dahulu. Yang kedua, sumpah pelengkap adalah inisiatif untuk mengangkat sumpah dari hakim karena jabatannya. Syarat sumpah pemutus harus ada bukti permulaan, namun bukti tersebut tidak cukup untuk membuktikan peristiwa ini. Kemudian yang ketiga, ada sumpah penaksir. Sumpah ini biasanya dilakukan oleh penggugat dalam hal menuntut besaran kerugian yang dialaminya, khusus pada perkara ganti rugi. Baiklah,
itulah tadi paparan materi yang saya bawakan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.